Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi buat anak-anakku peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Ciamas tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini saya perkenalkan nama Jamil Hussein, pengajar PPKN di kelas 12. Saya akan memberikan materi mengenai pendidikan anti korupsi, ya, PAK, pendidikan anti korupsi. Pada dasarnya adalah PAK itu merupakan sebuah gerakan budaya, ya, gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Mungkin akhir-akhir ini, mungkin sudah lama juga kalian telah mendengar beberapa kasus di mana-mana mengenai tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Dari semua level, bahkan mungkin dari dunia pendidikan atau dari dunia ekonomi, dunia hukum dan sebagainya. Ini semua level sudah merajai yang namanya kasus korupsi. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral, yang bukan sebuah ironi, di mana bahwa kebudayaan sebenarnya di tanah air ini, di Indonesia, budaya mengenai anti korupsi sebenarnya tidak diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin sudah semenjak zaman nenek moyang kita dulu telah mengajarkan bahwa budaya korupsi merupakan budaya yang tidak bermoral. Tapi sangat ironi bahwa sekarang banyak kasus-kasus di mana-mana tentang korupsi. Ini merupakan sebuah kelemahan, ya, di mana kita tidak memiliki budaya atau perilaku yang sebenarnya diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita kepada kita semua. Maka saatnya untuk mengembalikan sekolah sebagai lokomotif penguatan budaya anti korupsi untuk jangka panjang. Jadi kalian-kalian peserta MPLS ini yang merupakan adalah di jalur pendidikan, mungkin ini saatnya untuk kalian menguatkan budaya anti korupsi. Oke, untuk mengenai korupsi mungkin kalian sudah paham betul korupsi itu apa, ya. Walaupun memang kadang kalian hanya mengetahui korupsi itu ya sebuah penyelewengan keuangan. Sebenarnya korupsi itu adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau korupsi itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah keuntungan. Makanya ketika bicara mengenai keuntungan pasti ujungnya juga uang, gitu ya. Kalau bahasa kerennya UUD itu ya, ujung-ujungnya duit, gitu. Nah, yang sekarang kalian dengar dan kalian lihat bahwa korupsi itu pasti berhubungan dengan penyelewengan keuangan. Bahkan sebenarnya adalah awalnya merupakan penyelewengan sebuah kepercayaan. Ketika kepercayaan itu hilang, maka muncullah penyelewengan lain, diantaranya adalah masalah keuangan. Oke, untuk selanjutnya mengenai materi, kalian akan coba lihat dan disaksikan di materi selanjutnya. Oke. Nah, dalam pendidikan anti korupsi, kerangka pemaparan yang akan kita sampaikan yaitu pertama latar belakang, peran peserta didik, lalu pentingnya pendidikan anti korupsi, kemudian yang keempat, program pendidikan anti korupsi. Yang pertama yaitu latar belakang dulu. Nah, latar belakangnya adalah bagaimana upaya SMA Negeri 1 Cikemar dalam pembentukan karakter bangsa. Nanti kalau misalkan ada kesempatan, waktunya masih banyak, khusus untuk pembelajaran PPKN, nanti ada deklarasi mengawal perwujudan 4 pilar kebangsaan. Yang kedua, deklarasi anti menyontek dan anti plagiat. Yang ketiga, pendidikan karakter bangsa. Yang keempat adalah pendidikan anti korupsi. Berikutnya, bagaimana kita sebagai warga negara bangsa Indonesia ini, khususnya kalian peserta MPLS,
mendeklarasikan diri untuk menyebut bahwa kami atau kita semua adalah anti korupsi. Jadi nanti kita akan demo bagaimana cara deklarasi untuk anti korupsi. Berikutnya, korupsi di Indonesia. Nah, korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, dengan dampak buruk yang luar biasa pula. Nah, contohnya gini, kalau misalkan pembangunan jalan yang dana seharusnya misalkan 100 juta, maka biasanya orang-orang atau penguasa, pejabat menaikkan biaya produksinya dari 100 juta misalkan menjadi 200 juta. Nah, yang 100 jutanya itu ya dikorupsi. Itu contoh yang sederhana aja. Lalu korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh segi kehidupan. Nah, kita mengetahui, lihat aja akibat korupsi, misalkan jalan raya yang dikorupsi, maka jalan yang baru 1 hari 2 hari diperbaiki, berikutnya rusak kembali. Itu dampak buruknya bagi kita yang menggunakan jasa jalan umum. Jalan raya sudah hancur lagi. Itu contoh sederhana mengenai dampak buruk adanya korupsi. Nah, kalian dapat lihat dari gambar-gambar berikut, dampak korupsi sangat ironis sekali. Nah, di sebelah kiri pemandangannya mengkhawatirkan, ada rumah-rumah susun di pinggir sungai, makan makanan yang tidak bergizi, tidur, tempat tinggal yang mengkhawatirkan. Beda lagi yang di sebelah kanan, dengan mobil mewah, harta berlimpah, itu semuanya hasil korupsi. Nah, perbedaan yang ada di depan mata dan tampak dengan jelas sekali jarak bedanya. Lalu pendidikan anti korupsi. Nah, kita mengenal adanya IPM dan IPK. Nah, IPM itu Indeks Development Human. Artinya bagaimana Indonesia dilihat dari tingkat korupsi orang-orangnya. Itu nomor di seluruh dunia nomor 111 dengan IPM-nya 0,7. Ya, semakin kecil IPM-nya, maka negara tersebut akan semakin tinggi tingkat korupsinya. Kalau misalkan IPM-nya semakin besar, maka negara tersebut sudah dipastikan bebas dari korupsi. Demikian juga sama IPK atau Indeks Persepsiun Korupsi. Negara kita masih di posisi 111 dengan IPK-nya 2,8. Nanti apa itu IPM dan IPK, nah, diterangkan lebih lanjut. Lalu pendidikan anti korupsi, bagaimana cara memberantasnya? Pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Lalu upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal, dan oleh karena itu perlu ditingkatkan. Nah, semenjak masa reformasi telah dibentuk sebuah komisi yang khusus menanggulangi korupsi, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, KPK memiliki strategi pemberantasan korupsi dengan cara adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK, tindak pidana korupsi, melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Jadi contoh misalkan ada oknum yang melakukan tindak pidana korupsi atau TPK, maka usaha yang dilakukan oleh KPK yaitu mengkoordinasi, mensupervisi, memonitor, menyelidikkan, penyidikan, sampai akhirnya penuntutan dan pemeriksaan. Di depan sidang, di kehakiman ditentukan hukumannya berapa tahun. Itu contoh dari strategi pemberantasan korupsi. Lalu berikutnya kita simak kembali bagaimana yang menjadi subjek pemberantasan korupsi. Itu diatur oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. Nah, peran serta masyarakat dalam strategi pemberantasan korupsi yaitu masyarakat harus berperan aktif baik perseorangan, organisasi, atau LSM, lembaga swadaya masyarakat. Itu semuanya tujuannya untuk satu, yaitu mencegah tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana peran peserta didik untuk pencegahan korupsi? Yang pertama, pemberantasan korupsi, terutama pencegahan. Nah, perlu melibatkan peran serta masyarakat, termasuk peserta didik. Contoh yang paling sederhana yaitu pada saat ulangan. Ada dan tidak ada pengawas, ada dan tidak adanya guru yang mengawasi ulangan. Kalau kalian taat, tunduk terhadap korupsi, maka kalian tidak mungkin meniran atau mencontek. Nah, contoh mencontek itu tindakan korupsi yang secara langsung kalian lakukan itu bisa merugikan baik kalian sendiri maupun orang lain, terutama orang tua. Kalau melihat nilainya bagus hasil korupsi, orang tua nggak tahu itu korupsi. Senang-senang aja, padahal itu sudah menyalahi aturan. Lalu peserta didik mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi. Jadi kalau misalkan dari siswa atau peserta didik sendiri dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi sudah taat atau anti korupsi, maka niscaya bangsa kita akan terbebas dari korupsi. Lalu bagaimana peran peserta didik dalam pemberantasan? Kalau tadi itu pencegahan, sekarang bagaimana cara memberantas korupsi? Yang pertama, menjaga diri dan komunitas peserta didik bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Artinya, kalian harus menjaga sebaik mungkin, taat dan tunduk pada peraturan. Contoh, misalkan kalau masuk sekolah jam 7, ya kalian harus taat. Jangan mengkorupsi waktu, masuk misalkan sudah jam 7 lebih. Itu sudah tindakan korupsi. Lalu membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Nah, kalian sebagai generasi muda, generasi milenial, sudah pastilah memiliki rekan-rekan tempat main di media sosial. Nah, kalian cobalah kembangkan di sana, kalian membuat resume atau kata-kata yang membangun. Misalkan gunakan waktu sebaik mungkin, atau waktu adalah uang. Itu tujuannya satu, membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Nah, peserta didik selanjutnya yaitu peran peserta didik dalam pemberantasan. Tadi pencegahan, sekarang adalah pemberantasannya bagaimana. Dengan cara pemberantasan, pertama adalah usaha pencegahan. Dan usaha pencegahan di sini ada pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, kampanye ujian bersih, lalu menebar opini kepada masyarakat, kepada media sosial, kepada teman-teman kalian bahwa korupsi itu merupakan perbuatan yang merugikan baik diri sendiri maupun teman. Lalu dari opini tersebut kalian cobalah membuat gerakan moral. Jadi gerakan di mana kalian sikap, perilaku atau karakter kalian mencerminkan anti korupsi. Contoh misalkan jajan, jangan jajan dua makanan, bilangnya ke ibu kantin aman satu. Itu juga sama tindakan korupsi. Berikutnya bagaimana cara pencegahan? Kalian nanti bisa membuat deklarasi anti korupsi seperti kayak begini dari gambar, nggak usah seperti gambar, nggak usah bagus-bagus. Yang penting misalkan ditulis di kertas lembar, lalu ditempel di mading. Itu bagaimana cara pencegahan korupsi. Ini juga sama kayak begini, nanti hasil-hasilnya kalian bisa buat
di rumah di kertas lembar. Kalau misalkan nanti ada tugas-tugas terakhir, nah biasanya tugas-tugas itu mengumpulkan mading atau poster-poster anti korupsi. Nah, kayak begini, contoh-contoh pencegahan anti korupsi. Udah sama kayak begini. Nah, dari sekian jauh pembahasan kita, sebenarnya apa sih pentingnya pendidikan korupsi tersebut bagi peserta didik atau bagi kita semua? Satu, peran peserta didik dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika peserta didik yang pertama memahami pengetahuan tentang korupsi. Jadi kalian sudah tahulah arti sebenarnya korupsi dan bagaimana cara pemberantasannya. Kedua, menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita masing-masing. Kalau sudah paham tentang korupsi, coba lakukan bahwa korupsi tersebut merugikan saya dan merugikan orang lain. Contoh, misalkan kalau lagi ulangan, usahakan jangan nyontek. Kalau jajan, jangan coba-coba menipu orang. Lalu ke orang tua, kalau tidak disuruh apa-apa, jangan coba-coba membohongi orang tua. Tidak ada iuran, bilang ada iuran. Jadi kan, peserta didik yang Bapak kagumi tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Nah, bagaimana peran warga masyarakat atau kita sebagai warga negara membangun anti korupsi? Nah, warga masyarakat harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan korupsi, mencegah dari diri sendiri, lalu usahakan mencegah juga orang lain berbuat korupsi, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Kita sebagai peserta didik yang sudah mengenal pendidikan anti korupsi, ya sedikitlah memberikan penjelasan kepada teman kita, kepada orang tua kita yang ada di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat tentang pencegahan baik diri sendiri maupun orang lain tentang korupsi. Itu tugas yang sebenarnya mau berat dan mulia bagi kalian di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang bagaimana program anti korupsi? Ini PAK atau pendidikan anti korupsi di beberapa sekolah. Satu, materi anti korupsi telah diajarkan di beberapa sekolah. Lalu MOU KPK dengan beberapa SMA. Ini contoh-contoh program pendidikan korupsi. Lalu beberapa sekolah telah melaksanakan PAK dalam bentuk sosialisasi, kampanye, seminar. Berarti pada kesempatan ini sebuah sarana atau media yang cocok sekali tentang program pendidikan anti korupsi. Nah, dengan cara seperti ini diharapkan kalian sebagai peserta didik nantinya setelah mengetahui, memahami pembelajaran yang singkat ini tentang korupsi, diharapkan kalian nanti semakin kuat, semakin tegar. Karakter kalian akan dibangun, kuat tenaga supaya jangan melakukan tindak pidana korupsi. Contoh misalkan kalian jangan nyontek, lalu jangan terlambat dan sebagainya. Nah, program pendidikan korupsi juga perlu disosialisasikan. Ini contoh-contoh gambar sosialisasi anti korupsi di lingkungan kampus atau di sekolah. Ini juga sama. Ada beberapa program pendidikan anti korupsi dari Kementerian Pendidikan. Seperti berikut, menawarkan pendidikan anti korupsi untuk seluruh SMA, SMK, atau sederajat. Nanti ada duta-duta membentuk tim, membuat buku ajar dan materi pengajaran, lalu pelatihan calon guru. Nah, di sini selain sebagai peserta didik, kalian juga nanti akan dibuat sebuah tim. Nanti lama-kelamaan ada duta anti korupsi dari setiap jenjang pendidikan. Nanti ada pertukaran pendidikan
saling memberikan pengalaman tentang pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan program anti korupsi dari Menteri Pendidikan itu visinya terwujudnya sarjana Indonesia berkarakter bersih korupsi. Lalu bagaimana misinya? Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Nanti setelah kalian misalkan lulus dari SMA, melanjutkan ke program pendidikan yang lebih tinggi, perguruan tinggi, nanti lebih dalam lagi pembelajaran mengenai korupsi. Dan itu tugas berat yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Nah, sekarang bagaimana tujuan pendidikan anti korupsi itu? Satu, membangun budaya anti korupsi di kalangan peserta didik dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya. Contoh misalkan kalau kalian melakukan nyontek waktu ulangan, itu pengetahuan tentang korupsi. Tidak boleh melakukan menyontek pada saat ulangan. Nah, bagaimana cara memberantasnya? Nah, biasanya sudah ada aturan kalau misalkan ketahuan mencontek, maka kertas ulangannya disobek. Kalian akan diberi nilai kosong. Itu cara memberantasnya. Nah, dengan cara tersebut, maka penanaman nilai-nilai dari anti korupsi sudah ditanamkan ke diri kalian. Dan dengan cara demikian, ada sesuatu di dalam diri kita bahwa untuk melakukan korupsi sudah kapok gitu ya. Lalu menyiapkan peserta didik sebagai agen of change bagi kehidupan masyarakat bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi. Ini standar kompetensi yang harus kita ketahui mengenai pendidikan anti korupsi, yaitu peserta didik mampu mengenali dan memahami korupsi. 2. Peserta didik mampu mencegah diri sendiri agar tidak melakukan korupsi. Jadi pertama, kompetensi yang ingin dicapai dari pembelajaran anti korupsi yaitu satu, paham dulu atau mengenali dulu tentang korupsi. Kalau sudah kenal, sudah paham tentang korupsi, maka dari peserta didik tersebut akan mampu menahan diri atau mencegah diri supaya tidak melakukan korupsi. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mencegah. Kalau sudah menahan diri, pasti dia atau peserta didik atau kita semua dapat mencegah. Baik kita sendiri tidak melakukan korupsi atau mencegah kepada orang lain supaya jangan melakukan tindakan korupsi. Itu kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi. Ini kalau misalkan di tempat pembelajaran tingkat SMA dan seterusnya nanti ada bentuk-bentuk pendidikan perkuliahan anti korupsi atau bagaimana penyampaian materi tentang korupsi. Kita lewat ya. Lalu bagaimana struktur? Ini nggak usah lah. Nah, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti buat poster kayak begini. Nah, posternya nanti difoto dengan foto kalian supaya nanti kelihatan bahwa ini hasil dari karya kamu, dan kata-katanya juga terserah bebas, yang penting ada kata-kata tentang anti korupsinya. Tinggal lihat aja gambarnya. Ini materi-materi yang perlu disampaikan dalam pendidikan anti korupsi. Ada 9. Nanti setelah MPLS masuk ke pembelajaran yang sebenarnya tentang PPKN. Nah, nanti ada materi khusus dari PPKN tentang pemberantasan korupsi. Ada 12 materi yang perlu dipelajari tentang korupsi. Nah, mungkin itu saja
yang dapat Bapak sampaikan mengenai pendidikan anti korupsi yang sederhana, singkat. Diharapkan dengan adanya pendidikan anti korupsi ini, kalian bisa pertama mengenali, kedua memahami, lalu ketiga dapat mencegah diri, keempatnya dapat mencegah orang lain. Nah, dengan cara seperti itu, kalian sudah memberikan sumbangsih yang terbesar bagi bangsa kita, supaya bangsa kita terbebas dari korupsi. Ya, demikian materi pendidikan anti korupsi untuk MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Jawa Mas tahun 2020-2021. Mudah-mudahan kalian sebagai motor pendidikan, gitu ya, sebagai motor pendidikan mampu mengantisipasi budaya-budaya di luar budaya-budaya yang sebenarnya adalah bukan budaya ciri khas bangsa kita. Maka budaya anti korupsi kalian harus menjadi sebuah lokomotif khususnya di jalur bidang pendidikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran di sekolah ya, terutama saya sebagai guru PKN dan mungkin di kelas 10 saya juga mengajar juga. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.